warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2023B kelompok 8 kebijakan publik akan menjelaskan secara singkat mengenai analisis kebijakan publik pemindahan ibu kota negara terhadap kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Zulfa Ma'arij, NIM 051. Nama saya Monika Indah Larasati, NIM 070. Nama saya Debia Julia Putri, NIM 077. Nama saya Susia Delia Putri, NIM 079. Nama saya Senca Andi Cahyani, NIM 083. Ibu kota negara adalah kota tempat pusat pemerintahan suatu negara berada. Dan kabarnya ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan di Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, dengan tujuan untuk memusatkan pemerintahan di lokasi yang lebih strategis secara geografis, serta untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk dan kesulitan infrastruktur di ibu kota yang sekarang, yaitu Jakarta. Namun, pemindahan ibu kota negara memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Pemindahan ini akan mengakibatkan perusakan lingkungan, termasuk kerusakan pada flora dan fauna, serta potensi ancaman terhadap perlindungan lahan gambut. Pemindahan ibu kota negara adalah keputusan strategis yang melibatkan sejumlah faktor yang kompleks dan seringkali beragam. Salah satu penyebab utamanya adalah kepadatan penduduk yang tinggi di ibu kota yang lama dengan populasi yang terus-menerus bertambah. Ibu kota bisa mengalami tekanan besar pada infrastruktur, layanan publik, dan kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini dapat mengarah pada ketidaknyamanan sosial, kemacetan lalu lintas, dan penurunan kualitas bagi penduduk. Pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur membawa dampak positif dan negatif, termasuk terhadap lingkungan. Berikut beberapa penyebab permasalahan kebijakan publik pemindahan IKN terhadap kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur. 1. Deforestasi dan fragmentasi habitat. Pembukaan lahan atau skala besar. Pembangunan infrastruktur, permukiman, dan kawasan IKN membutuhkan konversi hutan menjadi area perkotaan. Hal ini berakibat pada deforestasi dan fragmentasi habitat flora dan fauna. Hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi dapat menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk spesies endemik dan terancam punah. Fragmentasi habitat juga dapat mengganggu rantai makanan dan ekosistem alami. Emisi karbon. Deforestasi melepaskan karbon yang tersimpan di pohon ke atmosfer, berkontribusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua yaitu pencemaran lingkungan, seperti peningkatan limbah. Meningkatnya populasi di IKN baru akan menghasilkan peningkatan limbah domestik dan industri yang berpotensi mencemari air, tanah, sungai, dan udara. Pencemaran udara, pembangunan infrastruktur, dan kendaraan bermotor akan meningkatkan emisi gas buang, menyebabkan polusi udara, penggunaan air, meningkatnya permintaan air untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian dapat membebani sumber daya air di Kalimantan Timur. Yang ketiga yaitu gangguan keseimbangan ekosistem. Banjir dan tanah longsor. Deforestasi dan perubahan tata guna lahan dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor, terutama di daerah dengan topografi yang curam. Intrusi air laut. Penurunan muka tanah akibat deforestasi dan pengambilan air tanah dapat menyebabkan intrusi air laut ke wilayah pesisir. Gangguan siklus air. Deforestasi dapat mengganggu siklus air alami yang dapat menyebabkan kekeringan dan kelangkaan air di musim kemarau. Konsep forestity dalam pembangunan IKN. Proses pemindahan IKN secara politis yang terletak di Kalimantan Timur akan menghadapi banyak permasalahan yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Dalam pengembangan dan kelanjutannya, pembangunan harus memastikan bahwa fungsi hutan dan keanekaragaman hayati tidak mengalami kerusakan akibat pembukaan lahan secara besar-besaran. Karena itu, menghadapi permasalahan ini memunculkan konsep forestity. Forestity merupakan kota yang bangunannya ditutupi tumbuhan. Tumbuhan atau pohon akan memiliki peran untuk mengendalikan polusi dan diharapkan sebagai vegetasi kota untuk menurunkan suhu, kebisingan, dan tetap menyediakan habitat untuk keanekaragaman hayati. Konsep ini mengacu kepada pembangunan yang tetap mempertahankan ekologis hutan dan pengelolaan lingkungan yang juga sejalan dengan peningkatan kualitas hidup. Proses pemindahan IKN yang menuai polemik ini mendapati pro dan kontra dalam setiap aspeknya, mulai dari aspek sosial mengenai migrasi penduduk, politik dalam perencanaan kebijakannya, ekonomi dalam segi modal dan harapan pemerataan, hingga lingkungan Kalimantan Timur yang ditakutkan terancam mengalami kerusakan. Meskipun ini merupakan agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diharapkan untuk kepentingan rakyat dan bangsa, banyak anggapan bahwa kebijakan ini cenderung mementingkan kepentingan golongan tertentu.
Oleh karena itu, dalam rencana long term ini, pemerintah sebaiknya sematang mungkin merencanakan pembangunan ini secara visioner dalam jangka tahun yang lama ke depannya dalam berbagai aspeknya. Penerapan Forest City sebagai konsep pembangunan IKN adalah kota hutan didominasikan dan berdampingan dengan ruang terbuka hijau seperti hutan agar memiliki fungsi yang serupa dengan hutan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk berdampingan bersama pasar atau investor untuk pemanfaatan sumber daya. Kemudian juga pembangunan Forest City ini akan memperhatikan seluruh ekosistem hutan karena dirancang untuk berdampingan dengan alam. IKN dirancang sebagai Forest City menjadi sebuah bentuk komitmen Indonesia menghadapi isu peningkatan kualitas hidup dan isu lingkungan hidup. Alternatif kebijakan publik yang bisa diterapkan untuk menangani kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pemindahan ibu kota negara baru diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan analisis dampak lingkungan secara keseluruhan. Selanjutnya, memperhatikan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan. Ketiga, bisa berkomitmen jangka panjang terhadap pembangunan berkelanjutan. Keempat, melibatkan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan yang akan diterapkan di ibu kota negara. Dan yang terakhir adalah menerapkan transportasi umum secara keseluruhan. Hal-hal di atas bisa terlaksana dengan baik dan efektif, maka dampak negatif yang terjadi di ibu kota negara yang baru akan sedikit berkurang dan meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur.